Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Padila, mahasiswa PAI kelas 1H Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang berempati itu mudah, menghormati itu indah. Kompetensi inti KI 1, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI 2, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. KI 3, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI 4, menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Kompetensi dasar 1.6, meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dan berempati terhadap sesama adalah perintah agama. 2.6, menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dan berempati terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari. 3.6, memahami makna hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru dan empati terhadap sesama. 4.6, menyajikan makna hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru dan empati terhadap sesama. Indikator 1. Meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dan berempati terhadap sesama adalah perintah agama. 2. Menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dan berempati terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model discovery learning dan metode ceramah, diskusi, serta tanya jawab, peserta didik mampu memahami makna hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru, dan empati terhadap sesama, serta menyajikan makna hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru, dan empati terhadap sesama dengan rasa ingin tahu dan penuh tanggung jawab. Materi pembelajaran: berempati terhadap sesama. Empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan, atau pikiran yang sama dengan orang lain. Dalam istilah lain, empati dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyadari diri sendiri atas perasaan seseorang, lalu bertindak untuk membantunya. Empati merupakan sifat terpuji. Islam menganjurkan hambanya memiliki sifat ini. Empati sama dengan rasa iba atau kasihan kepada orang lain yang terkena musibah. Hormat dan patuh kepada orang tua. Siapakah orang yang paling dekat dengan kamu sejak lahir?
Tentu kedua orang tuamu, bukan? Merekalah yang membawa kamu ke dunia ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jasa mereka sangat besar, sehingga kamu tidak akan mampu menghitungnya. Antara lain, ketika ibu mengandung dengan penuh susah payah dan melahirkan dengan mempertaruhkan nyawanya antara hidup dan mati. 2. Ibu menyusui selama 2 tahun dengan penuh kasih sayang dan terjaga malam harinya karena memenuhi kebutuhan anaknya. 3. Ibu dan ayah memelihara kita hingga kita siap untuk hidup mandiri. 4. Ibu dan ayah bekerja keras untuk memenuhi keperluan keluarga. 5. Ibu dan ayah memberi bekal pendidikan. 6. Ibu dan ayah memberikan kasih sayang dengan ikhlas tanpa meminta balasan. Begitu besar jasa orang tua sehingga kita sebagai anak wajib hukumnya berbuat baik kepada keduanya. Perilaku menghormati kedua orang tua dapat diwujudkan dengan cara 1. Ketika orang tua masih hidup, memperlakukan keduanya dengan sopan dan hormat, membantu pekerjaannya, mengikuti nasihatnya, membahagiakan keduanya. Ketika orang tua sudah meninggal, yang kita lakukan jika keduanya muslim, kita dapat mendoakan mereka setiap saat untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kedua orang tua. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan rahmatilah mereka sebagaimana keduanya telah memeliharaku pada waktu kecil. Kemudian melaksanakan wasiatnya, menyambung dan melanjutkan silaturahmi yang dahulu sudah dilakukan oleh kedua orang tua. Menjaga nama baik mereka. 3. Hormat kepada guru. Gurulah yang menjadikan kita orang yang pandai dan memahami ilmu pengetahuan. Dengan demikian, kita akan memperoleh kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah, yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Cara berbakti kepada guru antara lain dengan bersikap, mengucapkan salam apabila bertemu, memperhatikan apabila diajak bicara di dalam dan di luar kelas, rendah hati, sopan dan menghargai, melaksanakan nasihatnya, kemudian melaksanakan tugas belajar dengan ikhlas. Kesimpulan, empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan atau pikiran yang sama dengan orang lain. Perilaku empati dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan peka terhadap perasaan orang lain. Membayangkan seadanya dia adalah aku, berlatih mengorbankan milik sendiri dan membahagiakan orang lain. 3. Ketika orang tua masih hidup, cara menghormatinya, memperlakukan keduanya dengan sopan dan hormat. Membantu pekerjaan di rumah, mengikuti nasihatnya, membantu kehidupan ekonominya. Ketika orang tua sudah meninggal, cara menghormatinya adalah melaksanakan wasiatnya. 2. Menyambung dan melanjutkan silaturahmi yang dahulu sudah dilakukan oleh kedua orang tua. 3. Menjaga nama baik mereka. 5. Cara berbakti kepada guru antara lain dengan bersikap rendah hati, sopan dan menghargai.
melaksanakan nasihatnya, mengucapkan salam apabila bertemu, memperhatikan apabila diajak bicara di kelas, melaksanakan perintahnya dengan ikhlas. Demikianlah materi yang saya sampaikan tentang berempati dan menghormati. Semoga kita semua bisa melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya serta menjauhi larangan keduanya. Demikianlah materi kali ini, yaitu tentang berempati dan menghormati. Semoga kita semua bisa melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya serta menjauhi larangan keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.